Hai, perkenalkan, nama saya Noval. Berikut adalah tugas pendidikan anti korupsi saya. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Korupsi sebagai sebuah isu yang telah mengakar dalam struktur pemerintahan di banyak negara, kembali menempati pusat perhatian ketika melibatkan sumber daya alam yang krusial bagi keberlangsungan lingkungan. Baru-baru ini, Indonesia telah digembarkan dengan kasus korupsi tambang timah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup. Mencapai kerugian sebesar 271 triliun akibat korupsi di sektor tambang timah merupakan sebuah angka yang mencengangkan bagi kita. Namun, lebih dari sekedar angka, yang patut menjadi sorotan adalah dampak nyata yang dirasakan oleh lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Korupsi tambang timah tidak hanya mencuri sumber daya alam yang seharusnya menjadi kekayaan bersama, tetapi juga mencuri kesehatan dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Korupsi tambang timah, khususnya dalam kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, PT Timah Tbk, periode 2015-2022 telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup. Menurut ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor IPB, Bambang Hero Saharjo, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung atau Babel mencapai 271 triliun, termasuk kerugian dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Dalam pernyataannya, Bambang menjelaskan perhitungan kerugian lingkungan akibat korupsi ini secara rinci. Di kawasan hutan sendiri, kerugian lingkungan ekologisnya mencapai 157,83 triliun. Ekonomi lingkungannya sekitar 60.276 triliun dan biaya pemulihannya sekitar 5.257 triliun. Total kerugian untuk kawasan hutan ini mencapai sekitar 223 triliun. Ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Senin tanggal 19 bulan Februari 2024. Pernyataan tersebut menjadi bukti nyata betapa besar dampak korupsi tambang timah terhadap keberlanjutan lingkungan. Menurut mereka, teori yang digunakan untuk mengkaji dampak lingkungan dari kasus ini sejalan dengan konsep kerugian lingkungan, yang menyatakan bahwa kerugian lingkungan mencakup aspek ekologis dan ekonomis yang timbul akibat kerusakan sumber daya alam. Dalam konteks ini, kerugian lingkungan ekologis mengacu pada hilangnya fungsi-fungsi ekosistem yang mengatur siklus air, udara, dan nutrien. Sedangkan kerugian ekonomi lingkungan mencakup nilai ekonomis dari layanan ekosistem yang hilang, seperti penyerapan karbon, penyediaan air bersih, dan keanekaragaman hayati. Ketika kita melihat kerugian sebesar 271 triliun akibat korupsi dalam tambang timah, kita sebenarnya sedang melihat bagaimana sumber daya alam yang seharusnya menjadi aset bersama bagi keberlangsungan hidup telah dirampas oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait agar tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dalam menangani kasus korupsi tambang timah. Perlunya pertimbangan mendalam terhadap dampak jangka panjang terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam menjadi hal yang esensial. Menyadari dampak yang sangat merugikan dari kasus korupsi tambang timah, perlu disadari bahwa tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup tidak hanya terletak pada pemerintah atau pihak terkait semata. Masyarakat pun juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mendukung upaya perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kegiatan pertambangan dan menuntut transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam sangatlah vital. Pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian lingkungan juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih peka terhadap ancaman dan kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat praktik-praktik eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah korupsi dan perlindungan lingkungan. Pembentukan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik tambang yang berpotensi merusak lingkungan, serta insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada praktik pertambangan yang bertanggung jawab adalah langkah-langkah yang perlu diambil secara bersama-sama. Dengan demikian, kasus korupsi dalam pengelolaan tambang timah tidak hanya sekedar menjadi isu hukum atau ekonomi, tetapi juga menjadi isu lingkungan yang memerlukan solusi holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Menyadari pentingnya teori kerugian lingkungan dalam mengukur dampak kerusakan
Diharapkan tindakan-tindakan yang diambil selanjutnya dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar sebagai penerus bangsa. Pendidikan anti korupsi membekali mereka dengan alat untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang memperjuangkan kejujuran dan transparansi di bangsa Indonesia ini.